Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 SD Islam Nurul Qomar. Tetap sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, kegemaranku. Subtema 3, gemar menggambar. Anak-anak, menggambar juga termasuk kegemaran. Ayo kita belajar bersama materi berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kegiatan keluarga Udin. Dari gambar ini kita dapat belajar tentang beragam kegemaran dan kebersamaan dalam keluarga. Keragaman kegemaran dalam keluarga. Kegemaran di keluarga Udin. Ayah gemar menggambar rumah dan gedung. Ibu gemar menggambar pemandangan. Udin gemar menggambar mobil. Adik gemar menggambar bunga. Meskipun berbeda kegemaran, kamu harus menghargainya. Misalnya, memuji gambarnya. Saling menghargai dapat menciptakan kerukunan. Selanjutnya, kebersamaan dalam keluarga. Kebersamaan dalam keluarga sangatlah menyenangkan. Kebersamaan keluarga adalah anugerah. Jika sering melakukan kegiatan bersama keluarga, misalnya menggambar bersama-sama, maka akan menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam keluarga. Anak-anak, saat kalian sedang menggambar, jangan sampai lupa posisi duduk kalian harus benar ya. Ayo kita ingat kembali posisi yang benar saat menggambar atau menulis. Posisi duduk yang benar. Di sini ada dua contoh cara duduk saat menggambar atau menulis. Gambar yang pertama, duduk dengan cara membungkuk. Duduk dengan posisi membungkuk dapat membuat punggung sakit. Yang kedua, duduk dengan cara tegak. Duduk posisi tegak membuat punggung tidak mudah sakit dan punggung kita tidak membungkuk. Cara meletakkan buku dan memegang pensil. Letakkanlah buku di atas meja, karena permukaan meja rata akan memudahkan kamu menulis dan hasil tulisanmu menjadi rapi. Kemudian, peganglah pensil menggunakan tangan kanan di antara ibu jari dan jari telunjuk. Jika kamu tidak memegang pensil dengan benar, maka tulisanmu tidak rapi. Selanjutnya, jarak mata dengan buku saat menulis atau menggambar. Jarak mata dengan buku saat menulis tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Jika jarak mata dengan buku tulis sesuai, kamu akan merasa nyaman. Cahaya yang baik saat menulis atau menggambar.
Ingat ya anak-anak, saat kamu menulis atau menggambar, sebaiknya di tempat yang terang, agar mata kalian tidak sakit dan kamu dapat menulis atau menggambar dengan baik. Jika lampu di ruanganmu redup, maka gunakanlah lampu belajar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menggambar dengan mencetak dan pencampuran warna. Ibu memiliki video cara pencampuran warna. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, pencampuran warna kuning dengan warna biru. Hasilnya hijau. Yang kedua, warna kuning dengan warna merah. Hasilnya jingga. Selanjutnya, pencampuran warna biru dan warna merah. Hasilnya warna ungu. Kemudian pencampuran warna putih dan warna merah. Hasilnya merah muda. Selanjutnya, pencampuran warna hitam dan warna jingga. Hasilnya warna coklat. Nah, anak-anak, dari video pencampuran warna ini, kita dapat menggunakan warna-warna tersebut untuk menggambar dengan cara mencetak. Ayo kita simak cara mencetak dengan menggunakan daun. Siapkanlah dulu bahan dan alatnya. Yang pertama, kertas, cat air, dedaunan, dan kuas. Jika sudah disiapkan, kemudian yang pertama, berilah atau oleskanlah warna pada permukaan daun dengan bantuan kuas agar tangan kalian tidak kotor atau tidak terlalu kotor terkena cat air. Oleskan secara merata ya. Jika sudah teroles secara merata, kemudian tempel daun pada kertas. Dan ratakan.
Jika sudah merata, maka ambillah daun secara perlahan-lahan. Maka akan terlihat hasil cetakan daun. Nah, selanjutnya contoh hasil menggambar dengan cara mencetak dengan menggunakan benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, dengan menggunakan daun. Yang kedua, dengan menggunakan irisan lemon. Yang ketiga, dengan menggunakan irisan buah belimbing. Yang keempat, dengan menggunakan koin. Yang kelima, menggunakan alat makan gerapu. Dan yang terakhir, contoh dengan menggunakan balon. Selain itu, perlu kalian ketahui bahwa bentuk-bentuk benda yang ada di sekitar kita bermacam-macam loh. Contohnya, yang pertama, balok. Balok mempunyai 6 sisi. Ada bagian atau sisi atas sama dengan bagian bawah. Kemudian, bagian samping kiri sama dengan samping kanan. Dan ada bagian depan sama dengan bagian belakangnya. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh benda yang berbentuk balok. Ini adalah contoh benda yang berbentuk balok, yaitu kotak pasta gigi atau dus pasta gigi. Nah, balok itu mempunyai 6 sisi. Ada bagian sebelah kanan sama dengan bagian sebelah kiri. Kemudian, sisi atau bagian sebelah depan sama ukurannya dengan bagian belakang. Dan bagian atau sisi atas sama dengan bagian atau sisi bawah. Contoh benda lain yang berbentuk balok ada kotak pensil, kemudian ada juga kulkas, lalu ada juga penghapus, dan masih banyak benda lainnya yang berbentuk balok. Yang kedua, kubus. Kubus mempunyai 6 sisi atau 6 bagian yang bentuk dan ukurannya sama. Berbeda dengan balok, kubus itu punya bagian-bagian yang ukurannya sama. Mari perhatikan contoh berikut. Contoh benda yang berbentuk kubus adalah Rubik. Kubus itu mempunyai 6 sisi yang sama. 1, ini atasnya 2, ini bawahnya 3, 4, 5, 6, mempunyai 6 bagian. Dan ukurannya itu dan bentuknya juga sama. Contoh benda lain yang berbentuk kubus. Ada dadu, kemudian ada juga kotak hadiah atau dus hadiah yang berbentuk kubus. Selanjutnya ada lemari yang berbentuk kubus.
Bentuk yang ketiga ada bentuk bola. Bola ini hanya mempunyai satu sisi saja. Mari perhatikan contoh benda berikut. Kemudian ini ada contoh benda yang berbentuk bola. Seperti ini ya. Bola ini mempunyai satu sisi. Contoh benda lain yang berbentuk bola. Ini disebut dengan globe atau bola dunia. Kemudian, buah-buahan yang berbentuk bola contohnya semangka. Lalu ada kelereng yang berbentuknya bola. Dan bola-bola lainnya misalkan bola basket, bola kasti, itu juga berbentuk bola. Tabung. Tabung punya 3 sisi. Bagian atas atau sisi atas disebut dengan tutup. Bagian bawah disebut dengan alas. Bagian atas dan bawah mempunyai bentuk seperti lingkaran dan ukurannya sama. Kemudian yang di sebelah sininya disebut dengan selimutnya. Mari perhatikan contoh benda berikut. Ini ada benda yang berbentuk tabung, yaitu botol minum. Tabung mempunyai 3 sisi. Sisi atas disebut dengan tutup. Lalu sisi bawahnya ini disebut dengan alas. Dan kemudian ada bagian ini. Ini adalah disebut dengan bagian selimut. Jadi bagian atas dan bawah itu ukurannya sama dan juga bentuknya sama. Contoh benda lain yang berbentuk tabung. Ada celengan, kemudian cangkir atau gelas, dan ada kaleng susu. Dan masih banyak benda lain yang berbentuk tabung. Untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi, maka kerjakan Ayo Berlatih di buku pena halaman 133. Tugas yang nomor 1, kalian disuruh menyebutkan benda-benda yang dapat digunakan untuk menggambar cetak. Tugas yang nomor 2, gambarlah dengan cara mencetak di kotak berikut ini. Gunakanlah uang koin Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Nah, setelah kalian cetak, kemudian warnai kesukaanmu. Selanjutnya, kerjakan halaman 143 dan 144. Ya, cara yang pertama, tuliskan nama warna yang sesuai. Jika sudah dituliskan nama warnanya, kemudian warnailah lingkaran dengan pensil warnamu. Selanjutnya, halaman 146. Di sini yang nomor 1, kalian disuruh memberikan huruf B atau menulis huruf B pada posisi memegang pensil dengan benar dan menuliskan huruf S pada gambar posisi memegang pensil dengan salah. Dan yang nomor 2, sebutkan nama bentuk dan contoh benda berikut ini. Jadi kalian disuruh menuliskan bentuknya dulu. Kalau sudah, kemudian menuliskan contoh bendanya. Dan yang nomor 3, salinlah kata-kata berikut di buku latihanmu. Balok, kubus, bola, tabung. Disalin di buku batik ya, atau buku tulis tema ya, yang untuk nomor 3. Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Nah, tetap semangat kelas 1. Sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.